Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Yunus 4 ayat 11. Kalimat dengan ternaknya yang banyak, haruskah kita peduli dengan binatang atau hewan? Jika kota Niniwe dihancurkan, hewan-hewan akan mati juga. Penderitaan hewan seharusnya membangkitkan hati Yunus untuk berbelas kasih. Tetapi ternyata tidak. Jika kita berbagi sikap apatis Yunus, kita membutuhkan teologi animal yang lebih alkitabiah. Bagaimana kita dapat meringkas apa yang diajarkan Alkitab mengenai binatang atau hewan? Yang pertama, Tuhan peduli dengan binatang. Dia sengaja menciptakan mereka dan puas dengan apa yang Dia buat. Kejadian 1 ayat 20-25. Mengingat keragaman, kerumitan, kecerdasan, dan kemampuan mereka yang luar biasa, Tuhan jelas membuat hewan menjadi lebih dari sekedar hamba bagi manusia. Dia menjadikannya sebagai ekspresi keindahan dan kebaikannya. Hewan memuji pencipta mereka. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Mazmur 148 ayat 7 dan juga ayat yang ke-10. Kita seharusnya tidak memandang hewan sebagai komoditas belaka. Sementara gambar Allah membuat manusia berbeda, fakta bahwa hewan diciptakan oleh Tuhan, dirawat oleh Tuhan, dan diundang untuk memuji Tuhan harus memperjelas bahwa mereka diberkahi dengan nilai. Allah menugaskan manusia untuk memelihara hewan-hewannya. Allah memanggil umat manusia untuk menjalankan kekuasaan atas ciptaannya. Mazmur 50 ayat 10-11, Kejadian 1 ayat 28. Salah satu pekerjaan pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah mengenal dan menamai makhluknya. Adam dan Hawa tidak hanya mengolah tanah itu dalam Kejadian 2 ayat 5. Mereka mengolah semua ciptaan dan bertanggung jawab, seperti yang dikatakan Anthony Hoekema, untuk mengembangkan semua potensi yang ditemukan di alam. Tuhan kemudian memberi Israel hukum-hukum tentang bagaimana mereka harus merawat hewan atau binatang. Menurut kitab suci, hewan berhak untuk beristirahat. Ulangan 5 ayat 14, Imamat 25 ayat 6-7, dan memakan bagian panen mereka yang adil. Ulangan 25 ayat 4. Umat Allah memelihara binatang mereka sendiri. Amsal 12 ayat 10. Hewan-hewan di sekeliling kita. Ulangan 22 ayat 4. Dan bahkan hewan-hewan dari musuh mereka. Keluaran 23 ayat 4-5. Ketika kita tidak menghormati binatang, kita mendistorsi tanggung jawab kita yang ditahbiskan Allah untuk penata layanan. 3. Tuhan menghubungkan takdir hewan dengan takdir manusia. Ketika Dia menjadikan manusia dan hewan darat pada hari yang sama, dan keduanya dari debu bumi. Kejadian 1 ayat 24,
Lalu Kejadian 2 ayat yang ke-7. Tuhan mengungkapkan apa yang disebut oleh Herman Bavinck sebagai keberadaan kekerabatan yang erat antara manusia dan hewan. Sayangnya, kekerabatan ini juga berarti bahwa hewan juga dikutuk karena dosa melalui dosa manusia. Pengkhotbah 3 ayat 19. Banjir adalah pengingat tragis akan kenyataan ini. Lebih positif lagi, setelah air bah, Allah mengikat bersama-sama hewan dan manusia dalam sebuah perjanjian. Dia berjanji untuk tidak pernah lagi membinasakan bumi dengan air bah. Kejadian 9 ayat 9 sampai 11. Sampai sekarang, bersama dengan semua ciptaan, hewan-hewan juga mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin seperti manusia. Roma 8 ayat 22. Pelajaran dari animal teologi, jika kita tidak dapat berbicara tentang animal teologi atau teologi hewan, kita menolak untuk menyinari terang firman Tuhan pada lingkup realitas yang sangat besar. Tetapi ketika kita memeriksa apa yang Tuhan katakan tentang hewan atau binatang, 3 implikasi praktis muncul. Yang pertama, kita harus menerima hewan sebagai pemberian yang baik. Hewan dapat dijinakkan untuk persahabatan dan kegiatan terhormat lainnya. 2 Samuel 12 ayat yang ketiga, Markus 7 ayat 28, Yakobus 3 ayat 7. Alkitab menyetujui penggunaan hewan untuk mengurangi pengerahan tenaga manusia. Ulangan 22 ayat 10, Ulangan 25 ayat 4. Yesus sendiri mengendarai seekor keledai. Markus 11 ayat 7. Allah dengan baik hati mengizinkan manusia untuk memakan atau tidak memakan hewan dan menggunakan produk hewani. Kejadian 3 ayat 2, Kejadian 9 ayat 3, Amsal 27 ayat 27, Yeskiel 16 ayat 10. Abraham Kuyper berpendapat bahwa bagaimanapun hanya karena Allah memberikan hewan-hewan itu kepada kita dan selanjutnya memberi kita izin untuk menyembelih atau memakannya, apakah kita sebagai manusia memiliki hak untuk menggunakan hewan dengan cara ini? Hewan memiliki nilai, tetapi mereka tidak suci. Namun, penyediaan hewan oleh Allah untuk pertumbuhan kita seharusnya menuntun kita untuk memuji Tuhan. Yang kedua, kita harus menghormati nilai dari hewan itu sendiri. Pertanyaannya bukanlah apakah kita memiliki kekuasaan atas hewan, tetapi bagaimana kita akan menjalankan kekuasaan itu. Kejadian 1 ayat 26. Penata layanan bukanlah cek kosong seperti yang dijelaskan Kuyper. Pandangannya yang diterima secara umum bahwa orang dapat melakukannya dengan binatang seperti yang mereka inginkan. Karena itu hanya hewan yang harus bla 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 bla. Ditentang oleh semua orang Kristen karena hewan-hewan itu bukan milikmu, melainkan milik Allah. Ini berarti menganiaya hewan adalah dosa. Kekuasaan jelas menurut John Stott bukanlah kata lain untuk dominasi, apalagi untuk kehancuran. Charles Spurgeon melangkah lebih jauh. Anak-anak harus diajari untuk menghindari segala sesuatu yang mendekati kejahatan, pengerusakan sarang burung secara sembarangan, rajam burung, pemukulan keledai, mengkhawatirkan unggas dan 100 kekejaman kecil, di mana banyak anak-anak, terutama anak-anak laki, biasanya sering didorong harus segera kita nasihati. Spurgeon tidak hanya peduli tentang hewan. Spurgeon menyadari bahwa kekejaman berdampak pada karakter. Maka tidak mengherankan jika abolisionis Kristen seperti William Wilberforce dan Hannah More juga dengan penuh semangat berkampanye menentang kekejaman terhadap hewan. Penganiayaan terhadap hewan mengungkapkan kebutuhan kita akan juru selamat, dan merawat binatang adalah tanda kesalehan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya,
tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Amsal 12 ayat yang ke-10. Ketiga, kita harus mempelajari hewan. Terakhir, Alkitab memuji hewan untuk menggambarkan bagaimana mereka menggambarkan ketekunan. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Kolaborasi ayat yang ke-30 sampai 27 dan keterampilan ayat 30 sampai 28, pasal 30 ayat 28. Hewan juga mengajari kita nilai besar seseorang. Matius 6 ayat 26. Tentang pemeliharaan Allah yang meluas. Mazmur 36 ayat 6. Ayub 38 ayat 39 sampai 41. Dan tentang karakter juru selamat kita. Matius 23 ayat 37. Yohanes 1 ayat 29. Wahyu 5 ayat 5. Agustinus percaya bahwa pengetahuan tentang cara dan makna kehidupan hewan adalah kebutuhan intelektual. Orang paling bijaksana di dunia akan setuju. 1 Raja-Raja 4 ayatnya yang ketiga-tiga. Kemudian, hewan bukanlah titik buangan dalam argumen Tuhan bagi Yunus untuk menunjukkan belas kasihan kepada Niniwe. Tuhan mengharapkan bahwa teologi biblika tentang binatang akan mengarahkan kembali hati umatnya untuk lebih mencerminkan hatinya sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.